ketemu lagi dengan aku Humaira di channel YouTube Lampung Cerdas. Nah, kali ini aku akan review satu buku yang sudah aku baca bulan ini. Judulnya yaitu buku pintar, manajer, dan supervisor. Nah, di dalam buku ini dibahas tentang bagaimana teori dan praktek mengelola sumber daya manusia. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, manajer atau seorang pemimpin atau supervisor itu tugasnya adalah mengelola sumber daya manusia. Dan buku ini mengatakan bahwa pemimpin yang baik dapat mempengaruhi motivasi, kinerja, dan kepuasan karyawan atau tim. Mereka juga dapat membentuk budaya perusahaan yang positif dan membangun hubungan kerja yang baik dengan karyawan. Itu adalah sebuah kutipan di buku ini yang menyatakan bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa mempengaruhi dan bisa menjalin hubungan yang baik dengan tim. Nah, ada juga sih aku pernah dengar pepatah yang mengatakan manajer atau pemimpin yang baik itu biasanya ketika dia tidak ada, dia dirindukan oleh para timnya. Nah, maka yuk sama-sama kita belajar jadi manajer yang baik, jadi pemimpin yang baik, karena ketika kita belajar dan terus belajar, maka kapasitas kita akan bertambah dan tim-tim kita akan semakin merasa dan membutuhkan kita sebagai seorang pemimpin. Nah, dari buku ini saya menyimpulkan banyak hal teman-teman, karena ini terdiri dari beberapa bab, dan dari buku ini saya dapat menyimpulkan dua hal penting. Yang pertama yaitu mendapatkan dan mempertahankan sumber daya manusia yang unggul. Nah, kenapa sih ini dibahas di dalam buku ini? Karena banyak banget case yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan karyawan yang unggul. Tapi tidak jarang juga perusahaan mendapatkan karyawan yang unggul tapi tidak dapat mengelolanya dengan baik, sehingga terjadilah keluar masuk karyawan di dalam suatu perusahaan. Nah, makanya penting banget untuk kita memahami cara mendapatkan dan juga cara mempertahankan sumber daya yang unggul. Nah, maksudnya karyawan yang unggul itu seperti apa sih? Atau tim yang unggul itu seperti apa sih? Jadi, tim yang unggul itu bukan hanya tim yang memiliki keterampilan dan pengetahuan di bidangnya saja. Tapi tim yang unggul itu mencangkup tim yang memiliki sikap, kepribadian, motivasi kerja yang tinggi, itu masuk ke dalam bagian tim yang unggul. Jadi kalau mau lihat indikatornya bisa teman-teman baca lebih lanjut di dalam buku ini, karena salah satu ciri-ciri tim yang unggul itu memiliki 3 hal itu tadi, bukan hanya keterampilan dan pengetahuan, tapi juga sikap, kepribadian, dan motivasi kerja yang tinggi. Nah, bagaimana sih caranya untuk bisa mendapatkan karyawan yang unggul dan bisa mempertahankan? Nah, ini ada 4 strateginya teman-teman. Yang pertama yaitu rekrut dan seleksi dengan lebih teliti. Nah, jadi ada satu bab yang membahas tentang rekrutmen karyawan. Itu dimulai dari persiapan sampai dengan eksekusinya harus benar-benar teliti. Sesederhana ketika kita ingin rekrut satu orang untuk di posisi tertentu, maka kita harus tahu apa sih, kita harus analisis terlebih dahulu apa job desk yang akan dia kerjakan, apa target yang akan dia capai, dan identifikasi orang yang akan kita dapatkan. Jangan sampai nanti kita salah orang ya teman-teman, karena kalau salah orang kita juga akan kesulitan untuk beradaptasi dengan dia, dan dia tidak akan memberikan pengaruh besar ke sebuah perusahaan untuk mencapai kesuksesan di perusahaan tersebut atau target dari perusahaan tersebut. Nah, strategi yang kedua adalah kita untuk mendapatkan karyawan yang unggul, maka kita sebagai manajer atau sebagai
perusahaan harus bisa memasarkan perusahaan kita sebagai tempat kerja yang menarik, sehingga orang-orang yang punya potensi tinggi, karyawan-karyawan yang unggul sebelumnya di perusahaan sebelumnya, dia akan semangat untuk datang ke tempat kita. Yang ketiga yaitu setelah mereka bergabung, ini berarti masuk ke dalam proses mempertahankan ya teman-teman. Nah, setelah mereka bergabung, mereka harus mendapatkan komunikasi yang efektif dan transparan. Mereka harus dapat feedback yang teratur dan mendengarkan masukan-masukan dari mereka. Jadi kita sebagai manajer harus mendengarkan juga. Nah, kemudian yang keempat yaitu memberikan kesempatan pengembangan dan pelatihan untuk mereka, serta memberikan lingkungan yang positif, intensif atau promosi untuk karyawan, serta work-life balance gitu teman-teman. Nah, poin penting selanjutnya yaitu strategi pengelolaan sumber daya manusia sebagai kunci kesuksesan dari perusahaan itu. Nah, jadi ada beberapa strategi pendekatan untuk mengelola karyawan ini atau sumber daya manusia ini, yaitu melalui pengelolaan berdasarkan strategi berbasis keterlibatan. Nah, strategi keterlibatan itu maksudnya adalah kita melibatkan mereka dalam hal-hal besar. Jadi kita anggap mereka sebagai mitra yang besar pengaruhnya terhadap perusahaan kita. Supaya apa? Supaya mereka merasa dihargai, supaya mereka merasa ada manfaat loh di dalam perusahaan ini. Jadi saya bukan cuma sebagai karyawan, tapi saya sebagai orang penting dan orang berharga di dalam perusahaan ini. Nah, supaya ketika kita ketika kita mengikuti strategi keterlibatan ini, maka karyawan ini akan mengalami pengembangan keterampilan yang berkelanjutan. Jadi fokusnya adalah mengembangkan keterampilan, skill, dan pengetahuan yang mereka miliki. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan teknologi. Jadi pengelolaan sumber daya manusia yang baik itu bisa dilakukan dengan cara pemanfaatan teknologi supaya jauh lebih efektif. Dan yang terakhir yaitu pengakuan prestasi yang diperoleh dari kontribusi karyawan tersebut. Karena ini kan kita melibatkan mereka hal-hal yang besar, itu melibatkan mereka, sehingga kita wajib mengakui prestasi yang mereka dapatkan. Nah, dengan itu teman-teman, ketika kita praktekkan, maka kita akan mendapatkan karyawan atau tim yang unggul, dan kita bisa mengatur pengelolaan dan memanage mereka dengan baik, sehingga apapun yang mereka terima di dalam perusahaan itu bisa membawa mereka ke titik pencapaian mereka, dan juga mereka ada kontribusi besar dalam mencapai target sebuah perusahaan. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sharing dari buku ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan kalau kamu saat ini sebagai manajer, pastikan kamu bisa menciptakan karyawan yang unggul dan mengelola karyawan yang unggul. Tapi kalau saat ini kamu sebagai karyawan, yuk kita tingkatin kapasitas kita supaya kita bisa naik level menjadi seorang manajer. Terima kasih teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Terima kasih.